sih penyelundupan hukum? Penyelundupan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu akibat hukum atau hak yang berdasarkan hukum asing, yang mana jika dilakukan berdasarkan hukum nasionalnya, maka akibat hukum tersebut tidak akan terjadi. Lalu, apa sih tujuan dari penyelundupan hukum tersebut? Tujuan dari penyelundupan hukum ini adalah untuk menghindari suatu hukum yang seharusnya berlaku. Jadi, para pelaku penyelundupan hukum ini menghendaki untuk tidak berlakunya suatu sistem hukum karena mereka tidak menghendaki akibat dari suatu sistem hukum yang seharusnya berlaku tersebut. Nah, maka dari itu, menurut hukum perdata internasional, penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan dianggap sah menurut hukum negara asing tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat terjadinya penyelundupan hukum berdasarkan kasus kelompok kami. Yang pertama, adanya larangan dalam hukum nasional. Berdasarkan hukum nasional New York, paman dan keponakan tidak boleh melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut batal demi hukum. Yang kedua, adanya perbedaan aturan hukum antar negara. Karena di negara New York, perkawinan antara keponakan batal demi hukum, maka paman dan keponakannya melangsungkan perkawinan di Rhode Island. Yang ketiga, adanya forum lain yang lebih menguntungkan. Nah, negara Rhode Island merupakan forum lain atau bentuk lain yang lebih menguntungkan dan opsi untuk paman dan keponakan melangsungkan perkawinan. Yang keempat, adanya kesengajaan untuk menghindari larangan hukum nasional. Karena hukum nasional New York melarang pernikahan antara paman dan keponakan, maka paman dan keponakan sengaja menghindari hukum nasional tersebut dan melangsungkan pernikahannya di Rhode Island. Pada hari ini kami membawakan contoh kasus, yaitu kasus Rimey Esther tahun 1953, yang mana Sam dan Fanny adalah seorang paman dan seorang keponakan yang berkediaman tetap di negara bagian New York, Amerika Serikat, dan mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi, yang mana kemudian Sam dan Fanny ini berniat untuk menikah karena sebelumnya mereka sudah menjalin cinta. Tetapi berdasarkan hukum negara bagian New York, perkawinan antara paman dan keponakan tersebut dianggap batal demi hukum karena bersifat incestuous. Sebenarnya, berdasarkan hukum agama dan adat Ibrani atau Yahudi, seorang paman dan keponakan dapat saja menikah. Nah, karena menyadari permasalahan tersebut, maka pada tahun 1913, dan pergi ke negara lain, yaitu negara bagian Rhode Island, dengan harapan agar mereka dapat melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum negara setempat. Maka dari itu, mereka berhasil menikah berdasarkan kaidah hukum adat Yahudi atau Ibrani di Rhode Island. Nah, pada tahun yang sama, mereka diakui sah berdasarkan hukum negara bagian Rhode Island. Nah, setelah itu 2 minggu kemudian, setelah perkawinan, mereka kembali ke New York dan melanjutkan hidup di sana sebagai suami istri selama 32 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kasus ini. Nah, dalam kasus ini, hakim itu menggunakan 2 prinsip, yaitu prinsip lex loci salvationis dan lex domisili, di mana meski keduanya itu tidak tercantum langsung dalam undang-undang, melainkan lahir dari praktik dan jurisprudensi hukum perdata internasional. Karena hukum New York tidak secara jelas atau secara eksplisit mengatur terkait sahnya perkawinan di luar yurisdiksinya. Nah, hakim menunjuk pada lex loci salvationis, di mana hukum itu tempat pernikahannya yang ada di lokasi Rhode Island, dan menyatakan bahwa pernikahan Sam dan Fanny Mae itu adalah pernikahan yang sah. Setelah itu, untuk urusan warisan, hakim itu menerapkan lex domisili, di mana terkait hukum tempat tinggalnya, yaitu berada di New York, dan memutuskan Sam Mae itu berhak atas harta warisan sebagai suaminya yang sah. Nah, dalam kasus ini, pengajar menegaskan bahwa pada prinsipnya keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh hukum dari tempat pernikahan tersebut dilangsungkan, yang pada artinya apabila sebuah pernikahan sah menurut hukum setempat, maka secara umum pernikahan itu juga dianggap sah di wilayah hukum lain. Namun, ada pengecualian penting. Pertama, jika pernikahan tersebut dilarang oleh hukum positif yang berlaku, dan yang kedua, apabila pernikahan melibatkan praktik poligami atau incest yang secara tegas dianggap terlarang menurut hukum Amerika Serikat.
Ketika kasus ini diperiksa, pengadilan mendapati bahwa pernikahan antara seorang paman dengan keponakannya tidak termasuk dalam pengecualian tersebut. Hal ini karena pada saat itu hukum di Rhode Island memperbolehkan pernikahan seperti ini bagi orang-orang yang beragama Yahudi sebagai bagian dari pengaturan khusus dalam hukum mereka. Oleh sebab itu, meskipun pernikahan ini awalnya dilangsungkan di Rhode Island, pengadilan memutuskan bahwa pernikahan tersebut tetap sah dan berlaku di New York. Dengan kata lain, keberlakuan hukum setempat diakui lintas negara bagian selama tidak melanggar prinsip larangan umum yang ada di Amerika Serikat.